kami di sini bertiga akan ke Masjid Raya Al-Bantani. Nah, siapa sih ya yang nggak tahu Masjid Raya Al-Bantani? Karena di Masjid Al-Bantani itu sering banget diadakan kajian Islam. Ya, jadi mari kita ke sana aja udah. Kita sudah sampai di Masjid Raya Al-Bantani. Begini guys masjidnya. Yuk kita ke dalam. Ya, inilah penampakan luar masjid dari Masjid Al-Bantani, yang mana Masjid Al-Bantani ini bisa menampung sampai 11.000 orang. Mari kita lihat ke dalam. Ya, ini penampakan dalam dari Masjid Al-Bantani, yang mana Masya Allah interiornya ini sangatlah megah. Nah, kurang lebih ini bisa menampung sampai 7.000 orang. Nah, yang mana setiap saat sewaktu sholat itu jamaahnya sampai 1.000 orang. Jadi yang jamaah di sini sangatlah banyak. Nah, inilah tempat khutbah Jumatnya, dan untuk jamaah perempuan di sebelah situ. Itu. Jadi untuk akses sholat perempuannya, situ ada tangga ya guys, di lantai 2. Mari kita ke atas, kita lihat bagaimana tempat untuk sholat perempuannya. Penampakannya luas juga, jadi ini banyak menampung para jamaah untuk sholat berjamaah dan untuk mengadakan kegiatan kajian Islami atau kegiatan yang lainnya. Ini cocok tempatnya karena tempatnya sangat luas guys. Dan ini ada mukenanya juga untuk perempuan yang tidak bawa mukena. Di sini juga ada air conditionernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wasbiqul nuril wujud sayyidina maulana Muhammadin ada kulli syaki wa masyid. Nah, yang saya muliakan di sini selaku PKM Masjid Al-Bantani, Bapak Haji Joni Abdul Jabbar, Bapak Haji Joni Abdul Jabbar, dan kami dari kelompok 3 tugas jurnalistik, yang mana dosen mata pengakunya yakni Bapak Ferry Pardianto. Nah, di sini kami akan mengangkat judul tentang
eh, menjadi pusat kajian Islam. Beginilah asal-usul Masjid Raya Al-Bantani. Nah, sebelum saya ke tema, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nafal, dan di samping saya yakni Naufal Haidar Sakir. dan satu lagi itu dari kelompok 3 ingin mewawancarai asal usul berdirinya Masjid Al-Bantani. Nah, di sini ada dari Ketua BKM Masjid Al-Bantani yakni Bapak Joni Abdul Jabar. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Bantani ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Saya selaku perwakilan pengurus BKM Masjid Al-Bantani, Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Bantani, ini menyampaikan sebuah asal mula masjid ini dibangun. Itu tahun 2004, kurang lebih itu gubernur pada saat itu Gubernur Atut, kalau saya Bu Atut, Bu Haji Atut itu merencanakan di Palima ini akan dibuat sebuah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Nah, dari kawasan itu tentunya karena kita mayoritas Muslim, ya kan, terus kemana karyawan, para pegawai, para pejabat itu mau sholat, ya kan? Nah, tentunya harus dibuatkan sebuah fasilitas untuk melakukan ibadah ritual antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya kan? Nah, sebagai seorang hamba, apalagi kita orang Islam, ya kalau mungkin kita berada di mayoritas agama lain juga sama demikian, kan? Di pusat-pusat keramaian, di pusat-pusat perkantoran itu mesti ada tempat sarana ibadah. Nah, karena kita mayoritas Muslim, jadi ya gubernur pada saat yang menjabat itu menggagas sebuah rencana pembangunan sebuah masjid yang besar gitu ya, apalagi disebut Masjid Raya ya. Masjid Raya ini masjid tingkat provinsi berarti. Ada di bawah masjid itu ada Masjid Agung, ada masjid jami, ada masjid-masjid biasa. Itu tingkatan daripada masjid. Nah, kala tahun 2007 itu 2006 mulai proses pembangunan. 2007 pada saat itu kebetulan Banten juga ditunjuk sebagai panitia penyelenggara MTQ ya, MTQ provinsi tingkat nasional yang ada di provinsi. Ini sebagiannya karena belum jadi juga tetap masih digunakan tuh sudah sana. Sambil berjalan akhirnya tahun 2008 mulai diresmikan. Di tahun 2008 sudah mulai digunakan untuk sholat jamaah, bahkan sholat Jumat. Tetap kita mengacu kepada keputusan MUI ya, MUI dan Kemenang provinsi. Jadi sudah memberikan sebuah keputusan bahwa Masjid Raya Al-Bantani ini layak untuk melakukan sholat Jumat. Sekalipun mungkin orang-orang yang mukiminnya secara mazhab itu ada yang mengatakan belum layak dan sebagainya, tapi ada lagi sebuah pendapat walaupun tidak ada mukimin ya kan, tapi kalau sudah lebih mencukupi. Karena jamaahnya di sini kalau sholat Jumat bisa sampai 5.000 orang yang kalau di sini. Nah, jadi kan kalau nggak ada masjid tentunya mau diakomodir kemana sholatnya? Ya kan mau melengsarkan ke kampung-kampung gitu kan nggak mungkin. Nah, makanya Pak Gubernur waktu itu mengakomodir untuk memberikan fasilitas masjid. Masjid Al-Bantani ini sendiri diambil dari nama Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi karena ini jalan Syekh Nawawi, dan waktu itu kita mau bikin juga namanya Masjid Syekh Nawawi karena Syekh Nawawi Al-Bantani sudah ada di Untirta ya. Akhirnya udah kita Masjid Al-Bantani saja. Jadi mengambil nama Banten ya, Al-Bantani orang Banten. Kemudian masjid ini kapasitasnya sampai 11.000 orang, 10.000 sampai 11.000 orang. Sehingga bisa mengakomodir jumlah ASN yang laki-laki gitu ya. Kalau seandainya ditumplak semua gitu, hadir semua. Memang kenyataannya memang nggak hadir semua sih.
ya paling setengahnya lah gitu, 6.000 atau sekitar 7.000 untuk yang selalu hadir pada saat acara-acara PHBI misalnya. Nah, dulu sering banget tuh tahun 2010, 11 sampai 2000 sebelum Covid tuh kita biasa mengadakan acara-acara ini apa? PHBI itu, PHBI dengan menghadirkan seluruh pegawai masyarakat sampai kumpul di sini semua. Ramai biasanya. Gitu. Jadi kalau sejarahnya tadi itu karena memang di sini mayoritas Muslim ya kan, apalagi Om Banten kan. Disebut dengan kota sejuta santri 1.000 ulama ya kan, jadi ya perlu ada yang sebuah masjid ini, dan alhamdulillah masjidnya seperti yang kita sekarang. Nah, sekarang ini kita lagi mengadakan pengecatan ya, sekarang memang sudah lama banget kan 2008 ya, cat itu sudah 2008 tuh waktu 2000 berapa 2014 apa berapa itu pernah dicat lagi nih pernah. Udah kan udah pada ini meletek ya kan catnya, jadi update lagi menjadi catnya warna putih semua, intinya masih putih Al-Bantan ya, itu masih kebanggaan Mas Fauzan Ya, jadi intinya Masjid Al-Bantan ini dibangun karena mengakomodasi suatu pegawai yang amanah ada di sini yang menyediakan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang biasa dilaksanakan di Masjid Al-Bantan ini? Di antaranya seperti yang saya ketahui itu ada kajian-kajian Islami yang mana setiap subuh ataupun setiap sore atau setiap malam Jumat. Nah, dari Bapak sendiri bisa dijelaskan nggak apa saja sih kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Bantan? Alhamdulillah ini udah bulan keempat ya. Bulan keempat kita ini mengadakan kajian subuh. Ya, kajian subuh tiap pagi kita rutin adakan tausiah subuh, kemudian sampai zuhur juga seperti tadi satu lima tadi. Tadi ada kan zuhur di sini kan? Ya. Ada tausiah singkat ya, 7 atau 10 menit. Kultum ya, kuliah 7 menit. Karena ada juga yang kalau narasumbernya dari UIN tuh, dosen UIN tuh biasanya cuma util ya, kuliah 3 menit. Jadi buru-buru, saya nggak bisa ngomong paling 3 menit aja kan. Jadi namanya kita kutil sedikit. Pak dosen kutil, Ya, bisa. apa namanya, segala menyampaikannya singkat gitu. Kemudian ada juga yang kajiannya kalau kemarin selama Ramadan itu bukan hanya zuhur tapi juga sama asar, bahkan sebelum menjelang maghrib kita ada iftar jamaah di sini berjamaah, itu ada tausiah juga sebelum futur ya, sebelum buka puasanya. Isanya kuliah tausiah taraweh. Kemudian begitu seterusnya, ada kegiatan sebagaimana masih pada umumnya lah. Kemudian yang lebih dasarnya itu kita hari Senin, Rabu dan Kamis itu ada tahsin Quran. Ada tahsin Quran Senin, Selasa, Rabu. Itu kita undang kiai, ustadz ulama yang sudah punya pondok pesantren dan punya latar belakang, beliau juara MTQ gitu. Jadi kayak Mi'raj, ada Kiai Safari Basar, Kiai Mufti Mahmud, ada Ustaz Ali Ridho, ada Kiai Haji Yusuf Mas'ud. Mereka berkumpul di sini ada 7 orang kurang lebih. Sama ibu-ibunya juga ada. Ibu-ibu udah ada 2, mereka juga belajar kesimpulan. Sehingga harapan kami para ASN itu bukan hanya sekedar melakukan ritual ibadah di sini ya, tapi juga mereka mampu menyerap, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para penceramah ya kan, kemudian juga perbaikan makhrajul khuluq ya kan oleh ulama-ulama kiai yang memang sudah mengumpul di bidangnya gitu. Itu harapan kami, sehingga kalau kita lagi dinas keluar itu orang Banten orang di sini apa? Ya, kalau orang Banten sudah jadi imam orang bis gitu. Ya kan ini malu jadi membuat presiden yang kurang bagus. Alhamdulillah nih saya terasa oleh saya pribadi gitu kan. Jadi orang Banten ketika kita dinas luar atau kita mungkin lagi melakukan safar ya ke beberapa
provinsi, ke kabupaten, kota, itu ke se-Indonesia itu dari mana Pak? Dari Banten. Oh imam. Nah, jadi sudah imam tuh, makanya malu banget kalau seandainya kita pas yang itu nggak bisa gitu kan. Nah makanya kita alhamdulillah Pak Gubernur waktu itu, gubernurnya Pak Wahidin Halim ya, beliau yang mengundang para ulama itu tuh menyampaikan ulama untuk menyampaikan ilmunya untuk para ASN. Dan bahkan dulu mah ada gini, ada riwayat dari beliau, orang yang hafal Yasin, orang yang hafal Tabarok atau Waqiah itu diumrohkan soal itu, diumrohkan. Jadi saking senangnya seorang pemimpin kalau lihat pegawainya, karyawannya itu soleh gitu. Makanya melalui reward itu pemberian hadiah dengan cara diumrohkan itu sebuah cara strategi yang efektif untuk menjadikan biro pegawainya, masyarakatnya untuk lebih baik lagi dalam kepada Allah. Bahkan ada Pol PP itu yang namanya, saya masih ingat namanya Mas Buang, ya namanya Buang itu, dia senang gitu, pokoknya saya mau hafalan tabarok katanya. Kata Pak Gubernur gitu ketika apel, mana yang hafal tabarok nanti ada ke saya. Begitu langsung dia hafalin tabarok terus sampai hafal tuh. Tiba-tiba memang jatahnya udah jatah dia ya rezekinya makanya. Udah berapa bulan lama Pak Gubernur itu nggak mengadakan lagi reward seperti itu gitu, seperti pertanyaannya gitu. Suatu ketika setelah 6 bulan, setelah dia udah hafal banget nih si Buang ini kan, hafal banget, tiba-tiba langsung sekarang siapa yang hafal surat Tabarok, dia langsung lari, langsung ucapan saya Pak Gubernur, langsung baca, langsung berangkat umroh hari itu. Itu. Nah, tidak ada kemungkinan kalau misalkan nanti Mas Paujan ya, Paujan Teh Hapso ini punya hafalan beberapa ini, nanti kalau ada Pak Gubernur lewat dengan hafal nggak dari mana, dari UIN katanya, hafal nggak surat Yasin dan surat Waqiah, kalau nggak hafal nanti gimana, malu-maluin aja katanya orang UIN gitu. Terus apa lagi? Ya, jadi di sini aktif berjamaah dan waktu semua, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya sangat banyaklah kajian-kajian yang mana kajian ini kajian Islami baik dari bidang fikih, bidang tasawuf ataupun bidang qiraah yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Bantani ini. Yang mana pemateri-materinya Masya Allah dari berbagai daerah lah gitu. Yang mana kualitas ilmunya itu sangat mumpuni. Mungkin ini sekelumit tentang pembahasan asal usul sejarah dari Masjid Al-Bantani dan kegiatan-kegiatan yang mana ada di Masjid Al-Bantani. Mungkin sampai segitu aja Pak ya. Dulu ada tambahannya karena masjid ini merupakan rumahnya Allah, kan? Maka kita sebagai pengurus diamanahi oleh Pak Gubernur untuk memakmurkan masjid. Makanya kita Dewan Kemakmuran Masjid. Artinya para pengurusnya ini adalah orang-orang yang mau memikirkan masjid bukan hanya dari segi fisik bangunannya saja, tapi juga memakmurkannya. Nah, melalui jalan kegiatan tadi itu kegiatan ta'lim ta'lum, ya kan? Ada zikir ibadah, karena habis subuh kita baca Yasin. Kayak ngomong sekarang lah biasa orang Bandung gimana sih kalau subuh itu kan? Makanya kalau di sana namanya puji-pujian. Ya kalau di kadang-kadang ada yang komentar itu apa ini istilahnya malam Jumat Yasin mencakup juga kan? Hadisnya juga kan ya. Di Al-Bantani itu di masjid itu bukan setiap malam Jumat, setiap habis sholat subuh, tiap hari gitu. Jadi baca Yasin itu begitu. Dan di samping memang kita pernah melihat juga ada sebuah hadis Nabi, orang siapa yang membaca Yasin setiap pada subuh katanya kebutuhannya hari itu Allah akan cukupkan gitu. Dipenuhi kebutuhan hari itu. Dan sampai masjid itu hanya sebagai bentuk bangunan saja, tapi juga tidak ada kemakmurannya di situ. Makanya kita mengharapkan betul seluruh ASN itu untuk sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, subuh pun bila perlu AOPD itu harapannya untuk mengadakan sebuah kegiatan gitu kan, acara yang sekarang ini didominasi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Ya, kenapa didominasi kegiatan mahasiswi? Karena di setiap kadang hari Sabtu, hari Minggu itu mahasiswa dari pergerakan ya, maksudnya kan dari UIN itu banyaknya tuh. Kemarin yang saya agak juga dari UIN. Karena mereka
mengadakan acaranya, jadi disatuin tuh si perempuan laki-laki nih. Jadi duduknya bareng-bareng gitu kan, ini kan nggak bagus ya. Ini bukan di hotel, ini bukan di gedung, tapi ini di masjid rumahnya Allah kan. Mestinya ada jeda gitu, ada yang membedakan ya. Mestinya begitu. Kalau kita sih oke saja. Dari mana? Dari mahasiswa mana? Mau ada kegiatan pelatihan kepemimpinan? Oh silakan, boleh. Kami sedang. Ya. Justru untuk memakmurkan kan. Cuman tadi jangan sampai nanti hal-hal yang katakanlah adab-adabnya ya, adab-adab masjidnya diabaikan. Contohnya masuk ke sini nggak tahu itu masjid lagi kan. Masuk ke sini jangan-jangan maaf nih, karena udah ada pernah kejadian. Adanya datang ke sini, bener itunya mah acaranya formatnya, tahu malah mojok ada yang di belakang sholat ini nah, jadi jangan sampai terjadi nih ya, jangan ya, kita harus menjaga betul marwah masjid ya, marwah kita sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang memang lagi belajar ya kan, kalau memang nggak mau dinikahin cepat-cepat ya. Jangan mulai deket-deket pacaran lah, ya gitu. Kemudian ya harapannya mudah-mudahan bukan cuma Masjid Al-Bantani, karena Masjid Al-Bantani sebagai katakanlah sebagai masjid provinsi, harapannya semua masjid itu begitu gitu. Ada terus kegiatan kajian-kajiannya sehingga jamaahnya pun nggak sedikit gitu, tapi tetap bertambah. Seperti kita ketahui sekarang masjid kan udah mulai kosong dari jamaahnya kan. Orang-orang udah mulai jenuh kayaknya di masjid itu, sehingga menjadikan dia nggak datang ke masjid. Bisa jadi berbagai macam faktor, karena bisa jadi karena di masjid masjid itu baik. Tapi kalau ada penceramah, dulu kita sudah mengajarkan Ustaz Abu Somad, dia kan, dengar? Kita juga mengajarkan Ustaz Adi Hidayah, dia kan. Bahkan ada juga yang yang perempuan tuh. Siapa? Ali. Lima ya kan, kita hadirkan mereka. Ini sebenarnya meramaikan masjid. Mungkin segitu saja Pak wawancara dari kami atau dari kelompok 3 ini dari mahasiswa Universitas UIN SMA Banten atau UIN SMA Banten, dan inti dari pembahasan tadi pokoknya kita harus menjaga budaya, yang mana budaya itu sangatlah baik, tidak bertentangan dengan syariat, karena kata Imam Malik, al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil asr. Nah, itu janganlah kita mendengarkan yang orang-orang yang mana dikit-dikit bid'ah dan mengharamkan, karena dia berpatokan dengan satu hadis yang mana kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang mana berpegangan dengan satu hadis tersebut, yang mana hadis itu masih banyak lagi. Mungkin itu yang kita tahlilan juga di sini, tahlilan cuma tahlilan marhabaan untuk menepis itulah orang yang selalu membidah-bidahkan itu ya kan, karena kita mau bukan paham bukan itu, kita mau harus sunnah wal jamaah gitu. Jadi kita harus berpatokan iya, itu kebiasaan orang tua kita kan dulu kan, amal-amal kakek nenek moyang kita dulu ya kan gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 dan kelompok 3 sukses terus. Amin. Para mahasiswa-mahasiswinya menjadi anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada agama, orang tua. Ini orang tua jangan sampai tidak berbakti loh, nurut sama bapaknya, ibunya, bahaya nih. Nurut sama bapak ibunya, dengerin dosen-dosennya, arahannya, bimbingannya ya kan, sehingga nanti bisa berbakti untuk agama, bangsa dan negaranya. Amin. Bapak. Insyaallah. Itu aja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Joni Abdul Jabbar yang telah bersedia untuk diwawancara oleh kami. Iya, padahal saya ada rapat ini, tapi karena ada mahasiswa jadi saya mengalah. Saya udah dipanggil dari Ya, dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Khutbah sofa wa ta'ala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada belum lagi? Ayah, Terima kasih, Ayah. Ya, sama.